الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نويت التعلم لإبداء كلمات الله. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. وفروض الصلاة 18. الأول النية. فإن كانت الصلاة فرضا وجب عليه 3 أشياء: قصد فعل الصلاة ونية الفرضية والتعيين. وإن كانت نفلا غير مطلق وجب عليه شيئان: القصد والتعيين. وإن كانت مطلقة وجب عليه القصد فقط. Para jamaah Masjid Al-Falah yang dimuliakan Allah, kajian yang akan kita bahas pada sore kali ini adalah menjelaskan fasal fardunya sholat atau rukun-rukunnya sholat. Furudus sholat 18. Fardunya sholat atau rukun-rukunnya sholat itu jumlahnya 18. 18 ini dengan menghitung tumakninah sebagai rukun tersendiri-sendiri. Yang pertama al-awwalu an-niyatu. Rukun yang pertama atau fardunya sholat yang pertama adalah niat. Niat ini menjadi penting karena dengan niat ini menjadi barometer apakah ibadah atau bukan. Kalau ibadah ini apakah ibadah wajib, apakah ibadah sunnah, maka yang menjadi barometer atau tolak ukur dari semua ibadah yang akan kita lakukan adalah niat. Maka yang pertama rukunnya sholat atau fardunya sholat adalah niat. Fa'in kanatis sholatu fardhan wajib alaihi 3 asya'a. Apabila sholat yang akan dilakukan itu berupa sholat wajib, wajib alaihi 3 asya', maka disyaratkan dalam niat itu ada 3. Jadi kalau semisal kita mau melaksanakan sholatnya adalah sholat wajib, semisal maghrib, maka di dalam niat ketika kita mau melaksanakan sholat maghrib itu ada 3 syarat yang harus terpenuhi. Pertama adalah qasdu fi'lis sholat, bermaksud untuk melaksanakan sholat. Yang kedua waniyatul fardiyati. Yang nomor 2 adalah niat fardiyah atau niat fardu. Yang ketiga at-ta'yin, menentukan. Jadi begini, kalau kita mau sholat wajib, kalau kita mau sholat maka harus niat. Niat ini yang menjadi pembeda antara apakah ini ibadah atau bukan, ini wajib atau sunat, maka tolak ukurnya adalah niat.
Cuman niat ini menjadi rukun dalam ibadah, hal ini dalam sholat. Kalau memang diperinci, kalau memang sholatnya adalah sholat wajib, maka niatnya membutuhkan 3 syarat. Pertama, bisa dikategorikan niat itu menjadi rukun atau fardunya sholat yang absah kalau memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama adalah qasdu fi'lis sholat, bermaksud untuk melakukan sholat. Kita mau melaksanakan sholat dengan niatan usolli, ada maksud untuk melaksanakan sholat. Oke, iya, qasdu fi'lis sholat, ada maksud melaksanakan sholat, sudah terpenuhi syarat yang pertama. Cuman karena dalam niat ini membutuhkan 3 syarat, maka harus ada syarat yang lain, syarat yang nomor 2 dan yang ketiga. Syarat yang pertama kalau kita gambarkan usolli, saya mau niat sholat, saya mau sholat. Iya, sholatnya sholat apa? Apakah sholat fardu, sholat wajib, apakah sholat sunnah? Karena sholat itu banyak, ada sholat fardu, ada sholat sunnat. Yang fardu ada 5 sehari semalam, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Oh bukan, sholat sunnat. Oh sholat sunnat itu banyak modelnya. Ada sholat sunnat yang qobliyah, ada yang ba'diyah, ada yang dikenal dengan rawatib, ada yang duha, ada yang tahajud dan lain sebagainya. Maka ketika sholat qasdu fi'lis sholat, ingin bermaksud melaksanakan sholat sudah terpenuhi, maka untuk membedakan apakah ini sholat wajib, apakah ini sholat sunnat, maka butuh fardiyah. Usolli, saya mau sholat. Sholat apa? Fardhu. Oh berarti sholat wajib. Usolli fardhu, saya sholat fardu. Fardu yang mana? Fardu ini ada 5, ada subuh, ada duhur, ada asar, ada maghrib, ada isya. Kalau dalam mingguan ditambah duhurnya tidak ada, Jumat. Yang mana yang kamu sholat? Saya mau sholat fardu. Usolli fardhu. Fardhu yang mana? Maka ditentukanlah yang namanya kemudian takyin. Jadi yang pertama qasdu fi'lis sholat, yang kedua niyatul fardiyah, yang ketiga adalah at-ta'yin. Nah ini dalam sholat wajib, ketika niat maka harus terpenuhi 3 syarat ini. Saya mau sholat, oke, sholat yang mana? Sholat fardu. Fardu yang mana? Ditentukan. Usolli fardhad duhri, usolli fardhal asri, usolli fardhal maghribi. Maka ditentukan atau ditakyin fardunya fardu yang mana, yakni oh umpama nanti setelah adzan ini sholatnya sholat maghrib, usolli fardhal maghribi. Qasdu fi'lis shalah, niyatil fardiyah dan takyin ini wajib, ketiga syarat dipenuhi dalam niat. Berarti kalau memang demikian, usolli fardhad duhri, umpama sholat duhur, saya sholat fardu duhur, saya sholat wajib atau fardu duhur, ini sudah cukup. Niat yang demikian ini sudah cukup. Berarti kalau niat ini sudah terpenuhi ketiga syaratnya, qasdu fi'lis shalah, fardiyah dan takyin sudah terpenuhi, maka yang lain tidak usah dibaca, tidak usah dilafadzkan, tidak apa-apa. Seperti contoh, karena memang ini yang wajib, niat wajib, niat menjadi rukun dalam keabsahan sholat. Kalau memang ada 3 sholatnya, ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Kalau memang itu sholatnya adalah sholat fardu, qasdu fi'li sholat, niyatil fardiyah dan takyin. Menentukan fardunya sholat, saya mau sholat, ditentukan sholat apa? Sholat fardu. Yang mana? Yang duhur, sudah terpenuhi. Berarti usolli fardhad duhri, saya niat sholat duhur 4 rakaat, 4 rakaat. Usolli fardhad duhri 4 rakaatin adaan lillahi ta'ala, ini tidak wajib. Jadi menyebutkan 4 rakaat bilangannya tidak wajib, menyandarkan lillahi ta'ala juga tidak wajib, menyebutkan adaan juga tidak wajib.
Lah kenapa? Karena yang wajib hanya 3 dalam niat. Kalau memang sholatnya sholat fardu, apa saja? Pertama adalah qasdu fi'li. Saya mau sholat, oke, usolli. Syarat yang pertama. Yang kedua, niatul fardiyah. Niat fardu. Fardunya ditentukan. Saya mau sholat fardu. Fardu yang mana? Ditakyin, ditentukan adalah fardu duhur. Ini yang wajib. Berarti kalau memang kita cuma niat usolli fardhu duhri Allahu Akbar, ini sah, cukup karena sudah terpenuhi 3 syarat dalam niat. Menyandarkan bilangan 4 rakaat dalam duhur, asar, isya, atau 3 rakaat atau 2 rakaat subuh dan maghrib, ini tidak wajib, sunat hukumnya. Lillahi ta'ala usolli fardhu duhri 4 rakaatin, tidak menyebut 4 rakaatin, sah. Tidak menyebut adaan, saya niat sholat duhur 4 rakaat, ada pelaksanaan pada waktu itu, tidak disebutkan adaannya. Langsung lillahi ta'ala, langsung Allahu Akbar, boleh, sah. Kenapa? Karena menyebutkan fardu, menyebutkan ada, dan menyandarkan lillahi ta'ala itu hukumnya sunnat, bukan wajib. Kalau semisal dilakukan tidak apa-apa, tidak dilakukan pun juga tidak apa-apa. Loh kok bisa? Sekarang begini, ada orang mau sholat maghrib, usolli fardhal maghribi, cukup. Karena 3 syarat di dalam niat sudah terpenuhi. Kalau memang sholatnya sholat wajib, usolli fardhal maghribi, sudah cukup. Allahu Akbar. Loh, ini tidak menjelaskan salah rakaatin. Apa memang boleh? Boleh. Kenapa? Tidak ada penjelasan semisal sholat maghrib yang 4 rakaat. Oh, berarti cukup. Usolli fardhal maghribi, saya niat sholat maghrib, Allahu Akbar. Tidak menyebutkan 3 rakaat, tidak apa-apa. Karena enggak ada sholat maghrib yang 5 rakaat. Enggak ada sholat maghrib yang 2 rakaat. Pasti sholat maghrib 3 rakaat. Usolli fardhu dhuhri, usolli fardhal maghribi 3 rakaatin, atau usolli fardhal maghribi Allahu Akbar tanpa menyebutkan adaan, maka bagaimana? Boleh, sah. Lah kenapa? Karena memang kalau sholat itu dilakukan pada pas waktunya, itu namanya sholat ada. Kalau sholat dikerjakan di luar waktunya, itu namanya sholat qadha. Semisal begini, waktu sahur, saya selesai sahur, kok kekenyangan, ngantuk, akhirnya tertidur, adzan subuh tidak dengar, sampai bangun jam 7. Lah kok tiba-tiba sholat apa? Sholat subuh. Nah ini qadha namanya. Kenapa? Karena dikerjakan di luar waktunya sholat subuh. Berarti kalau tanpa menyebutkan adaan, usolli fardhas subhi Allahu Akbar, cukup. Tanpa menyebutkan adaan boleh, tanpa menyebutkan fardhah boleh, tanpa menyebutkan lillahi ta'ala, tanpa menyebutkan rakaatain atau bilangan rakaatnya juga boleh. Ini kalau memang sholatnya adalah sholat wajib. Ini waktunya karena mepet, mohon maaf tadi sepeda kok tiba-tiba mogok, nunggu Gojek masih lama. Ini waktunya sudah hampir, Pak. Kita kodok, besok kan masih jadwal saya. Ini ada pertanyaan, apa hukumnya tidak mengerjakan sholat duhur karena kecapean tapi dikerjakan setelah sholat asar? Nah, ini yang sesuai barusan yang saya jelaskan. Sholat itu wajib dikerjakan pas masuk waktunya. Kitabam muaqqata. Karena sholat itu sudah ada penentuan waktu duhur, mulai zawali syamsi sampai masuk waktunya asar dan lain sebagainya. Nah, sekarang ada orang mempunyai kewajiban sholat dilaksanakan pada waktu yang telah ditentukan, itu wajib hukumnya. Nah, kalau semisal tidak ditentukan pada waktu yang telah dikerjakan pada waktu yang telah ditentukan, maka bagaimana? Ya tidak boleh, berdosa. Kalau memang alasannya hanya kecapean. Lah kenapa tidak sholat duhur, Pak? Tadi, aduh, kesel Ustaz, kerja wis jam piro wis luwe, kesel keturun. Maka ini dosa.
menunda waktunya sholat sehingga masuk atau keluar waktunya sholat sedangkan dia dalam keadaan baik-baik saja tanpa ada udzur yang diperbolehkan oleh syariat, maka hukumnya adalah dosa. Diamnya haram. Masuk waktunya zuhur tidak langsung sholat, kok tiba tidur keluar waktunya, maka tidurnya adalah dosa, tidurnya adalah haram karena punya tanggungan wajib. Demikian yang bisa kami sampaikan. Insyaallah besok kita akan lanjut, mudah-mudahan tidak terlambat lagi. Sekali lagi saya mohon maaf kepada semuanya, pada hadirin, wabil khusus kepada para pengurus Masjid Al-Falah, sekali lagi mohon maaf. Kita tutup dengan membaca Ummul Quran dan mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa kita diterima oleh Allah, dan titip Fatihah, mudah-mudahan KRI Nanggala 402 yang tanpa kabar segera ditemukan dan dalam keadaan sehat dan panjang umur semuanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.